patut tanda kutip diacungi jempol. Apalagi yang pantas kita katakan untuk kasus semacam ini kecuali bahwa ia telah berdusta. Ia masukkan nama-nama Ba'alawi agar tertulis dalam sejarah. Apa tujuannya? Tanda tanya. Lalu agar dustanya tidak terdeteksi, manuskrip asli yang satu-satunya itu dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Judulnya begini, cara Alawi bin Tahir Al-Haddad mempertahankan nasab Ba'alawi. Publish tanggal 17 Oktober 2023. Silakan teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi untuk membaca sendiri di link yang saya sematkan di sana. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti bagaimana saya membaca dan memberi ulasan pendek, saya juga persilahkan. Jadi ini tulisan menguak atau mengungkap sebuah upaya Ba'alawi Malaysia. Alawi bin Tahir Al-Haddad lahir di Yaman 1884. Ia tinggal di Johor, Malaysia. Ia banyak menulis sejarah masuknya Islam di Asia, termasuk sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ia wafat tahun 1962 di Malaysia. Dalam kitab Uqud Al-Almas, Alawi bin Tahir Al-Haddad berusaha mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Sekuat tenaga ia ingin menghancurkan kenyataan bahwa gelar yang dicatat oleh ulama nasab mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 untuk Ahmad bin Isa adalah Al-Abah dan An-Nafat. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Gelar Al-Muhajir itu baru ada di abad ke-9. Di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqa karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, gelar Al-Muhajir dalam kurung yang berpindah itu diberikan oleh As-Sakron sebagai alibi bahwa benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman sesuai yang ia catat dan ia ijtihadi. Alawi Al-Haddad mengatakan, kesimpulan pembahasan yang panjang ini bahwa Imam Al-Muhajir dalam kurung Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi tidak diberi gelar dengan Al-Abah dan An-Nafat seperti yang telah dilakukan para ulama-ulama yang lebih dahulu. Footnote Uqud Al-Almas 2/7. Pernyataan Alawi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa ulama-ulama nasab terdahulu menggelari Ahmad bin Isa dengan Al-Abah, sebagian lagi dengan An-Nafat, sebagian lagi dengan keduanya. Lihat kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah, halaman 176. Dalam kitab itu disebutkan bahwa gelar Ahmad bin Isa adalah An-Nafat. Lihat pula kitab Al-Majdi karya Al-Umari, wafat 490 Hijriah, halaman 337. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan An-Nafat. Dalam kitab itu pula disebutkan kenapa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat, yaitu karena ia menjual minyak tanah. Dua kitab ini cukup untuk disebutkan dalam rangka membantah tesis Alawi Al-Haddad bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar An-Nafat dan Al-Abah. Karena dua kitab ini adalah termasuk yang tertua sebagai kitab yang menyebut Ahmad bin Isa dan keturunannya. Adanya riwayat lain yang menyebut bahwa gelar An-Nafat itu untuk cucu Ahmad bin Isa, seperti riwayat dari kitab yang lebih muda dari keduanya, adalah hal lain yang dapat diuji validitas dan kekuatan kedua riwayat itu. Tetapi seharusnya Alawi Al-Haddad tidak boleh menafikan realitas riwayat yang terang benderang menyebut An-Nafat dan Al-Abah tertulis di kitab yang dapat dikatakan paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab dan Al-Majdi. Justru kenapa Alawi Al-Haddad sebagai sejarawan kekeh mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, padahal gelar Al-Muhajir ini tidak pernah disebut ulama-ulama dan dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya. Apakah yang demikian itu untuk misi besar upaya menyelamatkan tesis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Tanda tanya. Bahkan di halaman 11, Alawi Al-Haddad menyebutkan dengan tegas bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebutkan gelar An-Nafat. Apakah ia sengaja berdusta atau ia tidak mampu memahami bahasa Arab dengan benar? Kedua-duanya mungkin. Kemungkinan sengaja berdusta adalah untuk kasus kisah Tahdzibul Ansab. Perhatikan ibarah di bawah ini. Dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberi gelar An-Nafat. Tahdzibul Ansab halaman 176. Sudah jelas ibarah Al-Ubaidili bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat.
Kenapa Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa Al-Ubaidili tidak menuliskannya? Apalagi yang pantas kita katakan untuk kasus semacam ini kecuali bahwa ia telah berdusta. Kemungkinan tidak paham ilmu bahasa Arab dan sengaja berbohong secara bersamaan adalah untuk kasus kitab Al-Majdi. Perhatikan ibarah kitab Al-Majdi berikut ini. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan An-Nafat karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Al-Ad-Dawri di Baghdad. Aku melihatnya, dalam kurung Al-Hasan, wafat di akhir umurnya di Baghdad. Dan ia, Al-Hasan, anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi, halaman 337. Sangat jelas sekali Al-Umari menulis bahwa Ahmad yang berkunyah Abul Qasim itu bergelar Al-Abah dan dikenal pula dengan gelar An-Nafat. Kenapa Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa Al-Umari tidak mencatatnya bergelar An-Nafat? Karena ia salah membalikkan domir dan salah memahami siyakul kalam. Atau ia faham namun sengaja ia putar balikkan domir dan siyakul kalam demi untuk membela nasabnya. Perhatikan tulisan Alawi Al-Haddad. Ibarahnya ada satu huruf yang dirubah dari kitab aslinya. Ia pula tambahkan tanda kutip dalam kurung dalam beberapa kalimat sehingga pengertiannya akan berbeda 180 derajat. Perhatikan dalam kurung di atas. Perhatikan pula satu huruf dirubah oleh Al-Haddad, yaitu huruf yang terdapat dalam kalimat Minal Hasan dirubah huruf mimnya menjadi ba menjadi bin Al-Hasan. Sebelum dirubah, maka pengertiannya adalah bahwa Ahmad Abul Qasim Al-Abah adalah Ahmad bin Isa yang mempunyai keturunan dari Al-Hasan. Ketika huruf mim itu dirubah menjadi ba, maka maknanya bahwa Ahmad Al-Abah itu bukan Ahmad bin Isa, tetapi Ahmad bin Al-Hasan, yaitu cucu keempat dari Ahmad bin Isa. Kesimpulan yang diinginkan oleh Alawi Al-Haddad adalah bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Abah atau An-Nafat. Gelarnya hanya Al-Muhajir. Tulisan-tulisan ulama nasab di abad 5, 6, 7, 8, 9 diabaikan dan ditakwil sesuai tradisi pencatatan Ba'alawi yang dimulai baru di abad ke-9 Hijriyah. Jadi saya memperhatikan pola-pola kerja dari Ba'alawi itu adalah menggeser-geser nama, menggeser-geser gelar, sehingga terjadi distorsi-distorsi. Termasuk itu kasus yang saya perhatikan ya, Ba'alawi. Pertemuan Bani Alawiyin dengan pertemuan Bani Alawi itu berbeda, tapi mereka menggunakan Bani Alawiyin. Itu butuh di cross check lagi, nanti saya cari deh datanya ya. Yang saya ingat itu Bani Alawiyin atau ya Alawiyin itu berbeda dengan Ba'alawi. Bani Alawi itu beda. Kalau Alawiyin itu seingat saya ya itu untuk keturunan Sayyidina Ali. Kalau Alawi itu untuk keturunan Alwi. Jadi mereka menggunakan pergeseran atau penggunaan diksi Bani Alawiyin di acara mereka yang padahal itu acaranya Ba'alawi. Nah, itu pergeseran-pergeseran persepsi di situ, permainan kata. Tapi nanti kita bahas lah. Saya cari dulu datanya secara pastinya bagaimana. Usaha-usaha besar Alawi Al-Haddad agar sejarah dan buku nasab masa lalu berjalan sesuai dengan tradisi Ba'alawi di abad ke-9 patut tanda kutip diacungi jempol. Usaha yang sama dilakukan oleh banyak penulis Ba'alawi. Jadi tidak hanya satu orang tapi banyak dari penulis Ba'alawi. Makanya saya itu kagum, salah satu kekaguman saya kepada Kiai Imad itu adalah ketelitian beliau di dalam meneliti kitab-kitab literatur-literatur yang itu tercermin di tulisan beliau yang menakar moral ilmiah Bani Alawi. Itu detail beliau melihatnya itu. Usaha yang sama dilakukan oleh banyak penulis Ba'alawi. Bagaimana seorang Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi dengan susah payah mencari manuskrip-manuskrip sejarah Yaman. Nah, ini juga dibahas. Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi ini juga dibahas di tulisan Menakar Moral Ilmiah Ba'alawi.
Ia dapatkan kitab-kitab tua banyak sekali, lalu ia tahqiq dan cetak. Ia masukkan nama-nama Ba'alawi agar tertulis dalam sejarah. Nah, dimasukkan, sisip-sisipkan. Manuskrip dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Ia ditambahi nama-nama Ba'alawi. Begitu pula Jamalul Lail yang menginterpolasi manuskrip kitab Abnaul Imam. Belum lagi manuskrip kitab Al-Jauhar Al-Syafaf yang baru ditulis tahun 1988, barusan berarti. Buat apa manuskrip yang katanya dari tahun 855 Hijriah, lalu di tahun 1410 Hijriah, bukannya dicetak malah ditulis ulang dengan tulisan tangan. Apa tujuannya? Tanda tanya. Zaman dulu memang tidak ada mesin ketik, komputer, dan mesin tulis lainnya. Maka kita mencari manuskrip yang ditulis di masa lalu yang belum ada mesin tulis agar lestari. Kalau hari ini, mengapa kita sibuk-sibuk menulis dengan tangan lagi manuskrip yang telah berumur ratusan tahun? Kecuali ada tujuan mau memasukkan sesuatu informasi yang baru yang tidak terdapat dalam manuskrip aslinya. Lalu akan ditulis oleh penyalin yang tidak amanah ini, bahwa manuskrip ini ditulis sesuai aslinya yang berangka tahun sekian. Padahal isinya telah ditambah di sana-sini. Lalu agar dustanya tidak terdeteksi, manuskrip asli yang satu-satunya itu dimusnahkan. Saya ulangi, lalu agar dustanya tidak terdeteksi, manuskrip asli yang satu-satunya itu dimusnahkan. Kemudian manuskripnya menjadi satu-satunya manuskrip yang jadi rujukan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.